Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ketemu lagi kita dengan materi matematika. Pada hari ini kita akan membahas materi pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Pada materi kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah bila pangkat nol. Di sini ibu menggunakan buku siswa. Ibu harap kalian sudah mendownload buku siswa. Kegiatan kita pertama adalah bilangan real 0 pangkat 0. Maksudnya bilangan yang tidak 0 berpangkat 0. Nah, sekarang ayo kita amati. Perhatikan notasi berikut. 5.749 sama dengan 5.000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9. Nah, ini sama dengan 5.000 itu adalah 5 dikali 1.000 ditambah 7 dikali 100 ditambah 4 dikali 10 ditambah 9 dikali 1, dimana ini ekuivalen dengan 5.749 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 3 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat 1 ditambah 9 dikali 10 pangkat 0. Pola apakah yang kalian dapat dari 3 bilangan berpangkat pertama? Yang pangkat pertama 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 1. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ketiga. Pola yang ketiga atau pola yang terakhir kita dapat adalah 10 pangkat 0. Nah, jadi kesimpulan yang kita peroleh adalah 10 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Di sini kalian diminta untuk melengkapi tabel ini. Nah, di sini perintahnya lakukan bersama temanmu dan diskusikan. Nah, karena kita ini prosesnya adalah daring dan tidak memungkinkan kalian untuk berdiskusi, jadi ibu harapkan masing-masing bisa mengisi tabel ini. Nah, perhatikan tabelnya. Tabel pertama itu adalah gunakan sifat operasi pembagian dan perpangkatan. Kemudian tabel yang kedua, hitung hasil operasinya. Yang tabel ketiga itu adalah kesimpulan. Sekarang kita lihat pada tabel pertama, baris pertama. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 5. Ingat, pada materi sebelumnya telah dibahas masalah pembagian pada bilangan berpangkat, yaitu apabila bilangan berpangkat itu dibagi, maka pangkatnya akan dikurang. Nah, sehingga hasilnya 2 pangkat 0. Ini kolom yang kedua, ini adalah penjabaran dari kolom pertama. Hitung hasil operasinya, 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah perkalian 2 yang diulang sampai 5 kali. Sehingga hasilnya adalah 32. Yang di bawah penyebutnya 2 pangkat 5, hasilnya juga 32. Sehingga 32 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ini adalah pembuktian bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, di kolom ketiga ini adalah kesimpulannya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, lanjut pada baris kedua. Nah, pengisiannya sama pada baris pertama. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 sama dengan, berarti di sini 4 pangkat 4 dikurang 4, sehingga sama dengan 4 pangkat
0. Nah, silahkan kalian isi hasil operasinya seperti pada baris pertama ini. Kesimpulannya kalian taruh di sini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, kita lanjutkan. Periksalah hasil pada kolom pertama dan kolom kedua. Setelah kalian isi nanti, kalian periksa kolom pertama dan kolom kedua, kesimpulan apa yang kalian peroleh. Kemudian gunakan hasil dari A pangkat 0 untuk A yang tidak 0. Artinya A-nya tidak 0 ya, bilangan pokoknya tidak 0. Nah, lakukan ini untuk mengisi kolom ini. Nah, kolom ini sama pada kolom pertama, tabel ini sama pada tabel pertama. Salin dan lengkapilah tabel di bawah ini. Pada tabel ini, kolom pertama adalah tentang suatu bilangan dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Ingat sifat inverse perkalian. Inverse perkalian adalah apabila bilangan itu dikalikan dengan 1, maka bilangan itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, kolom kedua ini gunakan sifat operasi perkalian pada perpangkatan. Ingat, operasi perkalian pada perpangkatan. Apabila bilangan berpangkat dikali, maka pangkatnya dikurang. Kolom ketiga adalah kesimpulan. Nah, contoh, 5 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 3 ya. Ini sifatnya 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 0. Kok 5 pangkat 0? Ya karena 5 pangkat 0 ini adalah 1 yang ini. Tadi di tabel pertama kita sudah membuktikan bahwa kalaunya pangkat 0 hasilnya 1. Sehingga 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 0 sama dengan 5 pangkat 3. Kesimpulannya berarti 5 pangkat 0 ini adalah 1. Nah, demikian untuk yang selanjutnya. Di sini kalian tinggal mengisi. Berarti di sini adalah berapa di sini? Titik-titik dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Berarti di sini adalah yang ini, 4 pangkat 0. Kita lanjut ya. Nah, sekarang setelah tabel pertama dan tabel kedua, kalian nanti bisa menyimpulkan. Setelah melakukan kegiatan 1, nah tuliskan definisi dari A pangkat 0 untuk A bilangan tak 0. Nah, ini untuk setiap A bilangan real tidak 0, A pangkat 0 akan bernilai berapa? Nah, diisi di sini. Nah, secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan, taruh di sini untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Artinya bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu untuk untuk bilangan berpangkat 0 ya. Kalau bilangan berpangkat 0, kesimpulannya tadi adalah bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kegiatan 2. Bilangan real tak 0 berpangkat bulat negatif atau bilangan berpangkat negatif. Nah, sekarang perhatikan tabel yang ada ini. Nah, tabelnya ini bilangannya 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Jadi ya, 1 per 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Tabel kedua itu gunakan sifat pembagian dan perpangkatan. Ingatkan kembali sifat pembagian dan pada perpangkatan. Sifat pembagian pada perpangkatan adalah apabila bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurang. Di sini sama dengan
1/2 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 0. Ibu ingatkan lagi, 2 pangkat 0 ini dari mana? Adalah 1 ini. Kita sudah belajar tadi pangkat 0. Apabila dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Jadi kesimpulannya 1 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sehingga ini adalah bilangan berpangkat negatif. Selanjutnya baris kedua, kolom pertama. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2. Ya, 4 ini adalah 2 pangkat 2. Jadi 1/4 nilainya sama dengan 1/2 pangkat 2. Nah, sekarang gunakan sifat pembagian dan perpangkatannya. 1/2 pangkat 2 sama dengan, artinya 1 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, nah 2 pangkat 0 ini adalah 1 ini dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Kesimpulannya 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Baris ketiga, 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 3 sama dengan, ini 0 dikurang 3, 2 pangkat negatif 3. Kesimpulannya 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Jadi yang 1/2 pangkat 3 ini merupakan pangkat positifnya sama dengan 2 pangkat negatif 3. Ini penulisan pangkat negatifnya. Nah, sekarang ayo kalian mencoba. Ini kalian isi berdasarkan pada tabel ayo mengamati. Nah, silahkan dicoba ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba amati pola operasi perpangkatan berikut. Kolom pertama bilangan, kolom kedua gunakan sifat perkalian dan pembagian perpangkatan, kolom ketiga adalah kesimpulan. Bilangannya, kolom pertama baris pertama bilangannya 1000. Nah, gunakan sifat perpangkatan dan perkalian. Nah, ini 1000 ini kita gunakan sifat perpangkatan. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 1 tambah 1 tambah 1 sehingga hasilnya 10 pangkat 3. Kesimpulannya 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Baris kedua 100. Nah, gunakan sifat perkalian. 100 itu sama dengan 10 pangkat 1 dikali dengan 10 pangkat 1. Ya, 10 pangkat 1 kan 10. Dikalikan 10 pangkat 1 lagi 10. 10 kali 10 100. Jadi sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 10 pangkat 2. Sehingga kesimpulannya 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Selanjutnya 10. 10 itu sama dengan 10 pangkat 1 ya. Jadi kesimpulannya 10 sama dengan 10 pangkat 1. Sekarang bilangan 1. Nah,
sifat perkalian. Nah, bilangan berpangkat berapa sih kalau dipangkatkan hasilnya 1? Nah, tadi kita tahu bahwa bilangan itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sehingga 1 ini sama dengan 10 pangkat 0. Kita tulis kesimpulannya di sini. Nah, sekarang 1/10 itu sama dengan 1/10 pangkat 1. Sifat pembagiannya 1/10 sama dengan 1 dibagi dengan 10, sehingga sama dengan 1 ini adalah 10 pangkat 0, 10 ini adalah 10 pangkat 1, sehingga 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 0 dikurang 1 sama dengan 10 pangkat negatif 1. Ini kesimpulannya. Demikian selanjutnya, yang 1/100 sama dengan 10 pangkat 2 nih ya. Jadi 1/100 itu sama dengan 1 dibagi 100 sama dengan 10 pangkat 0 ini untuk 1 dibagi 10 pangkat 2 ini untuk 100, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2 sama dengan 10 pangkat ini. Kesimpulannya 1/10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Sekarang silahkan kalian mencoba berdasarkan pengamatan pada tabel ini. Coba kalian isi tabel berikut. Ini tabelnya. Nah, silahkan dicoba ya. Ini sama pengerjaannya pada tabel yang di atas. Kita lanjutkan ya. Ini adalah kolom kesimpulan untuk materi bilangan berpangkat negatif. Nah, setelah melakukan kegiatan 2 tadi, tuliskan kesimpulannya di sini. Untuk setiap A bilangan real tidak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Gitu ya. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Nah, silahkan kalian ayo kita sekarang mencoba. Berikut isilah dalam perpangkatan 10. Ini yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tabelnya, ini istilahnya, ini istilah yang sering dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penulisannya dalam matematika. Yang pertama kilo. Ya, kita sering mendengar kata kilo. Nah, bilangan yang dipresentasikan dalam kilo itu adalah 1000. Maka perpangkatannya kalau 1000 adalah 10 pangkat 3, gitu ya. Kemudian ada mega. Nah, mega itu penulisan dalam matematika itu adalah 1 juta. Maka di sini adalah 10 pangkat berapa? Silahkan kalian isi, ya. Ini ada giga. Giga itu ini ya, ini giga. Kemudian ada tera, kemudian ada mili, ada mikro, ada nano, ada piko. Nah, untuk yang di bawah angka 1, contohnya mili itu ya, itu kan bilangan mili itu kan 0,001. Maka perpangkatannya karena ini 0,001, maka perpangkatannya adalah pangkat negatif. Ini sama dengan 0 pangkat negatif 3 karena ada 3 angka di belakang koma, sehingga menjadi 10 pangkat negatif 3. Silahkan dicoba ya nak. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan ketiga mengenai bentuk akar. Nah, ini memang materi yang agak sulit biasanya untuk bentuk akar, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami. Yang pertama, kita akan belajar dulu, kita mengamati apa sih bentuk akar. Nah, bentuk akar yang harus kalian ingat itu adalah kalau bentuk akar itu adalah kebalikan dari bilangan berpangkat ya. Nah, masih ingat materi kelas 8 Pitagoras ya? Pada Pitagoras ada segitiga siku-siku yang mana ada sisi mendatar, ada sisi vertikalnya ya. Nah, ini vertikal ke atas, ini horizontal. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan
sisi siku-siku. Ada sisi mendatar, ada sisi tegak. Di sini sisi mendatarnya disimbolkan A, sisi tegaknya disimbolkan B. Nah, C ini adalah sisi miring. Nah, Ibu ingatkan kembali tentang Pitagoras. Untuk mencari sisi miring itu adalah jumlah dari kuadrat sisi siku-siku. Sehingga C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Itu kalau C kuadrat. Nah, berapa sih C-nya? C-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang ayo diamati. Ini, ayo kita amati. Nah, Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm² untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Nah, untuk membantu Aira, kita harus mengetahui dulu berapa sih panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling taplak meja tersebut. Nah, di sini kan yang diketahui luasnya, ya kan? Luas kainnya 14.400 cm². Nah, untuk menyelesaikan ini kita misalkan dulu sisi kain itu A cm. Karena kita tidak tahu, kita misalkan A cm. Maka luas kain tersebut adalah, ingat, mencari luas adalah sisi kali sisi. Karena di sini sisinya diganti dengan A sehingga menjadi A kali A sama dengan A kuadrat sama dengan 14.400. Nah, sehingga A itu sama dengan akar dari 14.400. Ini ya. Ini membacanya akar kuadrat dari 14.400. Sehingga A-nya ketemu 120. A-nya sama dengan 120 karena 120 kalau dikalikan dengan 120 hasilnya 14.400 atau 120 kuadrat sama dengan 14.400. Nah, dengan demikian Aira harus menyediakan renda dengan panjang 4 dikali A sama dengan 4 dikali 120 sama dengan 480 cm atau 4,8 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, diskusikan dengan temanmu cara memperkirakan nilai akar 5, akar 7, dan akar 100. Nah, kemudian apakah negatif 6 juga merupakan nilai akar dari 36? Nah, sekarang ini yang harus kalian ingat, akar kuadrat. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi, meskipun negatif 6 dikali negatif 6 itu adalah 36, nilai dari 36 itu tidak sama dengan negatif 6. Tetapi akar 36 sama dengan 6 karena nilai akar dari suatu bilangan positif itu selalu positif. Kemudian, bagaimana mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan? Nah, pada persoalan mencari rusuk suatu kubus, bila volume diketahui, maka kita akan berhadapan dengan bentuk akar pangkat 3. Misalkan diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Ini misalkan rubusnya, ya, ini kubusnya. Misalkan panjang rusuk tersebut adalah kita simbolkan dengan K, maka volume kubus adalah sisi pangkat 3. Karena di sini sisinya diganti K, maka menjadi K pangkat 3. Ini ekuivalen dengan 64 sama dengan K pangkat 3 sama dengan K sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Nah,
Bagaimana kita memperoleh K? Ingat bahwa 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dengan demikian ya, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Nah, perhatikan contoh berikut. Negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 32. Ingat ya nak, ini bilangan negatif berpangkat positif. Jadi negatif 2 kalikan dengan negatif 2, positif 2. Positif 2 kalikan dengan negatif 2, negatif 8 gitu ya. Nah, ini positif kali positif, nanti yang ini negatif kali negatif, positif hasilnya. Kemudian positif ini kalikan dengan negatif, negatif hasilnya. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif, positif kembali hasilnya. Nah, kemudian positif kali negatif, ini hasilnya akan menghasilkan negatif. Nah, jadi kalau bilangan negatif berpangkat bilangan positif ganjil, maka hasilnya akan selalu negatif. Tetapi apabila bilangan negatif berpangkat bilangan positif genap, itu akan menghasilkan bilangan positif. Contoh misalkan negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 itu berarti kan 4 genap, sehingga negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 menjadi positif 16 ya. Nah, ini selanjutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81, sehingga akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3 ya. Ini 81 ini ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81, sehingga akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Yang ini yang harus diingat. Sekarang menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A itu sama dengan B ditambah C akar A. Koefisiennya yang ditambah ya. Akarnya tetap karena ini akarnya sama, yaitu akar A. Kemudian akar A dikurang akar C, akar B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Kemudian akar A dikali B itu sama dengan akar A dikali akar B sama dengan akar A kali akar B. Nah, ini amati tabel berikut. Ada akar 8. Akar 8 itu kalau disederhanakan menjadi akar 4 kali 2 sama dengan akar 4 dikali akar 2 sama dengan 2. Nah, 2 ini dari akar 4 ini. Akar 4 kan 2, sehingga hasilnya 2 akar 2. Selanjutnya akar 45 itu sama dengan akar 9 kali 5 sama dengan 9 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5. 3 ini dari akar 9 sama dengan 3 akar 5. Kemudian akar 0,25 sama dengan akar 25 per 100 sama dengan akar 25 dibagi akar 100, sehingga akar 25 adalah 5, akar 100 adalah 10, menjadi 5 per 10 sama dengan 0,5. Nah, ini silahkan kalian isi tabelnya, pengerjaannya sama kayak tadi. Kemudian kalian amati dan lengkapi tabel berikut ya. Nah, ini kemudian sepenyederhanaannya tulis di sini. Nah, ya. Nah, ini materi kita selesai. Jadi esensi dari pertemuan kita kali ini adalah pangkat 0 itu untuk setiap A bilangan real tidak 0, maka A pangkat 0 akan bernilai 1. Jadi apapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1.
Jadi secara aljabar menulisnya begini, A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian pangkat negatif, untuk setiap bilangan A real tidak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku kalau bilangan A berpangkat negatif itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ini ya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, bentuk akar. Sekarang bentuk akar. Akar A ini dibaca kan akar dari A. Nah, jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar A kalau dikuadratkan itu sama dengan A. Kalau penulisan seperti ini itu dibaca akar pangkat N dari A. Nah, jika A tidak negatif, maka akar A pangkat N sama dengan B jika B pangkat N itu sama dengan A dan B tidak negatif. Ini B nya tidak negatif ya. Kemudian menyederhanakan perkalian bentuk akar. Kalau menyederhanakan ini polanya menyederhanakan. Apabila B akar A ditambah C akar A, maka B ditambah dengan C akar A tetap. Ingat koefisiennya yang ditambah, yang ini koefisiennya yang dikurang. Nah, kalau perkalian bentuk akar, kalau akar A kali B itu menyederhanakannya seperti ini, sehingga dipisah akar A dikali akar B ya. Nah, ini contoh 1. Hitunglah nilai perpangkatan berikut 2 pangkat negatif 3, sehingga menyelesaikannya 1 per 2 pangkat 3. Ini kita ubah dulu, pangkat negatif ini menjadi pangkat positif, 2-nya menjadi pangkat positif. Jadi diubah menjadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. 2 pangkat 3 kan 8. Nah, gunakan definisi pangkat negatifnya, kita ubah ke pangkat positif. Kemudian contoh berikutnya juga demikian, 2,3 nih ya, 2,3 dikali ini ya. Nah, ini 2,3. Ini silahkan kalian lihat cara menyelesaikannya. Contoh ini menjadi 2,3 pangkat 0, hasilnya 1. Demikian juga yang ini ya, ini negatif 4 pangkat 6 dibagi negatif 4 pangkat 8. Ini sama dengan, ini kan sama ya, sama-sama negatif 4, sama dengan berarti negatif 4 pada pembagian ingat pangkatnya dikurang, berarti 6 dikurang 8, sehingga negatif 4 pangkat negatif 2. Kemudian kita ubah menjadi 1 per negatif 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 16. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ada contoh 2, ada contoh 3 untuk bentuk akar. Nah, ini contoh 4, silahkan dipahami. Yang ini alternatif penyelesaian untuk contoh 3. Yang ini contoh 4, ini cara penyelesaiannya ya. Nih. Nah, yang ini tinjauan ulang. Tuliskan hasil dari bentuk pangkat berikut. Nah, silahkan kalian isi nak ya. Silahkan kalian kerjakan. 1 itu ada A, B, C, kemudian ada 2. Sederhanakan bentuk pangkat berikut, dicoba dengan sifat-sifat perpangkatan tadi. Kemudian ini 3, menyederhanakan bentuk akar. Ini disederhanakan. Akar 125 sama dengan berapa, akar berapa kali berapa, seperti yang contohnya. Nah, ini latihannya nak, latihan pertemuan kita. Ini latihannya. Nah, tapi untuk latihan ini ya, boleh kalian keep dulu ya, kalian keep dulu nanti mengerjakannya. Yang kalian kerjakan dulu yang tabel-tabel, kemudian yang ini ya, atau nanti ibu akan fotokan yang kalian harus kerjakan ya. Demikian
penjelasan dari Ibu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.